Kalian udah nonton belum Alchemy of Soul yang season 1? 그동안 도성의 술사들을 베고 다닌 그림자 살순 낙수가 바로 너였구나. 만약에라도 환원이 되었다면 낙수는 칼을 찾으러 올 거다. 왜 하필 이런 몸으로 들어왔을까? 이댁 우기도련님이 기루에 돈을 치르고 너를 데려오셨다. 도련님 앞으로 몸이 부서지게 모실게요. 목욕을 해야겠다. 너무 뜨겁다. 칼을 찾자. 나의 칼을 손에 쥐면 기력이 돌아올 수도 있어. 지금 송림 안에 환원님이 있습니다. 내가 돕지 않으면 너 여기서 무사히 못 나가. 환원 있는 게 들키면 죽을 테니까. Alchemy of Soul ini berlatar belakang historis nih guys, tapi cerita ini nggak ada hubungannya sama sejarah kerajaan Korea yang dinasti Joseon itu. Jadi ya ini benar-benar murni fiksi ya, karena cerita ini tuh dari cerita tentang dunia sihir atau dunia magic gitu ya. Bintangnya ada Lee Jae-wook. Kalau kalian tahu dia itu main di Extraordinary You, walaupun dia jadi antagonis di sana, di sini itu dia jadi pemeran utamanya gitu, yang adu acting bareng sama Jong Soo Min yang comeback setelah main di Monthly Magazine. Masih banyak kok aktor-aktor yang kalian tahu, misalnya dari kalau kalian penggemar grup idol kayak Arin itu dari Oh My Girl, ada juga Hwang Min Hyun dari NU'EST. Nah kalian juga kalau nonton All of Us Are Dead, kalian juga bakalan ketemu sama si Guinan nih, yang ngeselin itu ya, yang virusnya itu bisa bermutasi jadi dia nggak kayak zombie gitu, tapi kayak manusia biasa, tapi sebenarnya dia zombie. Tapi tenang kok, si Guinan ini di sini karakternya konyol, jadi nggak bakalan lah kalian kesel kayak di di filmnya dia sebelumnya, di drama Koreanya dia sebelumnya di All of Us Are Dead. Ceritanya itu, cerita dari Alchemy of Soul ini itu dunia jadi berantakan karena orang-orang yang harusnya jiwanya udah meninggal ini balik hidup lagi ke dunia gitu ya, dengan mereka melakukan pemindahan jiwa gitu. Dan bisa dibilang kalau kalian mau hidup abadi atau awet muda, ya bolehlah kalian tinggal pindah roh aja ke tubuh yang lain. Walaupun tubuh atau mukanya itu nggak sama seperti dulu, tapi seenggaknya kalian tetap bakalan hidup ya. Boleh sih, patut dicoba. Kalau kalian juga pecinta Harry Potter, kalian pasti nggak asing sama ceritanya ini kok, Alchemy of Soul. Banyak unsur-unsur yang mirip sama Harry Potter. Misalnya di Harry Potter itu kan ada 3 sahabat nih, Harry, Ron, sama Hermione. Di Alchemy of Soul ini juga ada 3 sahabat juga. Karakternya itu persis sama kayak ketiga-tiganya ini. Ada si Jungkook yang mirip sama Harry Potter, si pemberani. Ada Soyul yang mirip sama Hermione, walaupun Soyul di sini itu cowok, Hermione kan cewek, tapi karakternya itu mirip, yaitu penyihir pinter. Terus ada Park Dang-gu, ini yang mirip sama Ronald Weasley, yang konyol-konyolnya, dungu-dungunya tuh mirip lah. Masih banyak lagi kok yang mirip-mirip sama Harry Potter. Misalnya nih, kalau di Harry Potter kan ada, di Hogwarts itu kan ada pendirinya 4 asrama nih, 4 penyihir kuat. Itu ada Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Alchemy of Soul ini itu juga ada 4, cuma gue lupa namanya apa. Tapi yang pasti nama sekolahnya kalau di Harry Potter itu Hogwarts, kalau di Alchemy of Soul itu Songrim. Ada kementerian sihirnya juga, tapi kalau di Alchemy of Soul ini itu lebih punya ke kerajaan itu, karena kan ya model-model zaman dulu ya, model-model kerajaan itu. Terus ada juga unsur lainnya itu yaitu ruang ramal-ramalan kayak di Harry Potter Order of Phoenix. Itu kan kalau kalian nonton di ending ceritanya pas si Voldemortnya itu mau comeback ya, itu kan ada ruang ramalan tuh, si Order of Phoenix-nya Hogwarts lah, gue lupa nama grupnya apa. Itu melakukan perang sama penyihir-penyihir gelapnya itu di ruang ramalan itu, ya mirip sama di situ. Cuma bedanya kalau di Harry Potter itu bentuknya bola ramalan, kalau di Alchemy of Soul itu bentuknya kotak guys. Terus ada cermin sihirnya juga ya, kalau kalian nonton Harry Potter itu kan pas Harry Potter ngeluarin Sorcerer's Stone itu dari cerminnya itu ya. Nah kalau sama Harry Potter ngeliat orang tuanya dari cermin itu. Nah kalau di Alchemy of Soul ini tempat bisa dibilang sihir gelap, makhluk sihir yang jahat lah, itu di situ gitu tempatnya. Terus ada Sorcerer's Stone juga. Nah,
kalau Sorcerer's Stone kan di Harry Potter itu ngasih jiwa juga buat hidup abadi. Nah di Alchemy of Soul ini juga sama, dia ngasih hidup abadi juga dari batu es namanya. Kalau di Harry Potter Sorcerer's Stone, kalau di Alchemy of Soul batu es gitu. Fungsinya batu es ini biar kalau kita ngelakuin pemindahan jiwa, batu es ini itu kayak lebih condongnya lebih tepatnya fungsinya itu untuk mengontrol. Kayaknya penulis skripnya Alchemy of Soul ini ambil referensi dari cerita-cerita yang ditulis sama J.K. Rowling ya, terutama yang di Harry Potter. Ingat ya, ini ambil referensi, bukan berarti jiplak, karena ceritanya itu jelas-jelas sangat beda banget. Nggak mirip lah sama Harry Potter, cuma unsur-unsurnya aja yang sama, tapi ceritanya nggak ada yang sama. Nggak kayak sinetron di Negeri Konoha ya, kalau katanya ambil referensi tapi nyatanya itu ngejiplak mentah-mentah dari awal cerita sampai cerita itu dibikin nggak jelas gitu, karena tuntutan rating biar iklan tetap masuk ya, ujung-ujungnya cuan gitu ya. Tapi kalau ratingnya mulai anjlok baru deh ditamatin. Ini sih sebenarnya kritik juga buat PH-PH yang suka bikin sinetron nih ya. Tinggalin lah cara lama produksi kalian yang cerita yang nggak jelas, episode dipanjang-panjangin itu tuh nggak jelas gitu. Kan better ya kalau satu judul sinetron itu tamat waktu berada di rating yang tertinggi gitu. Jadi orang yang penonton itu punya kesan, wah ini bagus emang nih, dan bakalan nonton lagi kalau tersedia di platform digital streaming gitu. Kan better kayak gitu ya, habis pas ratingnya naik, nggak habis pas ratingnya turun gitu. Dan ceritanya pun nggak panjang-panjang gitu, ngapain dipanjang-panjangin sampai nggak jelas gitu. Pokoknya poinnya pada intinya aja sampai anti klimaksnya selesai. Dan bakalan ganti judul, kan itu lebih bagus ya. Saat bagusnya itu industrinya jadi lebih maju, pemain-pemainnya juga lebih banyak, nggak itu doang, terus banyak pilihan judul. Jadi terus PH yang lain sama PH yang lain, atau TV yang lain sama TV yang lain, itu saling bersaing sehat dengan sinetron yang kualitasnya ya kayak drakor begitulah. Coba dong contoh industri perfilman atau pertelevisian drama di Korea gitu. Gua kasih rate untuk Alchemy of Soul season 1 ini 8 dari 10 nih guys, karena di awal episode itu kurang ngangkat ceritanya sebenarnya. Mungkin salah satu ciri khas drama Korea ya, kalau awal-awal cerita itu kebanyakan kurang ngangkat gitu. Pas ngangkatnya itu pas mulai di tengah-tengah gitu, mulai menarik ceritanya. Tapi overall sih oke, ceritanya sih bagus gitu. Buat kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. See you di minggu depan di season kedua Alchemy of Soul ya. Dan gue pamit, bye.